Sekarang saya akan membicarakan tentang aktor besar dan aktor kecil. Nah, saya hanya menyitir dari apa yang menjadi statement dari salah satu bapak keaktoran dunia, yaitu Stanislavski, yang mengatakan bahwa tidak ada peran besar dan tidak ada peran kecil. Yang ada hanyalah aktor besar dan aktor kecil. Nah, apakah kemudian aktor kecil itu kita ukur dengan bagaimana pendapatannya, seberapa besar perannya di dalam sebuah film, ataukah seperti apa? Dan bagaimanakah kemudian aktor besar itu? Apakah dia yang famous, yang sangat terkenal, atau yang sudah melakoni beberapa puluh film baru disebut aktor besar? Menurut saya bukan itu. Jadi apa yang disebut dengan aktor kecil menurut saya adalah bagaimana sikapnya. Jadi sikap terhadap keaktoran itu sendiri, sikap terhadap apa yang akan dia jalani. Nah, disitulah kemudian aktor kecil dan aktor besar terlihat jelas perbedaannya. Sekarang saya akan mulai dari aktor kecil. Aktor kecil itu biasanya adalah aktor yang dia itu tidak menghargai atau tidak menyikapi secara serius ketika setelah casting diterima dan kemudian dia dihadapkan dengan sebuah peran kecil yang mungkin hanya 1 atau 2 scene. Itu ya, dia tidak menyikapi hal tersebut dengan serius, bahkan kadang malah mungkin menolak pekerjaan itu karena dia merasa bahwa scene itu terlalu kecil buat dia, scene itu terlihat mudah untuk dilakukan, padahal belum tentu. Scene-scene yang terlihat mudah bisa jadi menjadi scene-scene yang lebih sulit daripada scene-scene yang sebetulnya terlihat lebih sulit gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Yang kemudian dari sikap terhadap karakter yang akan dia perankan ini, menganggap remeh peran-peran kecil, itu menghasilkan mental di mana dia kemudian inginnya meraih hal-hal yang besar. It's fine kalau itu kemudian menjadi sebuah cita-cita. Tapi saat kita mengawali karir sebagai seorang aktor dan dihadapkan pada peran-peran kecil, maka sikapilah itu dengan bijaksana dan sikapilah itu secara profesional dan lakukan dengan sepenuh hati. Karena apa? Sekali lagi, tidak ada yang peran kecil atau besar dalam sebuah film atau program audiovisual. Setiap tokoh mempunyai porsinya masing-masing dan aktor kecil harus sadar dengan porsi itu. Ya tadi kalau tadi menyepelekan misalnya tentang peran-peran kecil, maka yang berikutnya yang kadang-kadang terjadi dengan teman-teman aktor yang mempunyai mental kecil adalah dia selalu ingin mencoba mencari panggung walaupun perannya kecil gitu. Sekarang begini akan saya jelaskan. Jadi ada sebuah pengalaman dari seorang aktor di mana dia itu minim sekali dialog ya di dalam scene. Walaupun scene-nya lumayan banyak, ada sekitar mungkin 10 sampai 15 adegan gitu ya. Nah, tetapi di setiap scene itu dia selalu mencoba menarik perhatian, selalu mencoba mencari perhatian, entah itu terhadap director atau terhadap saya sebagai acting coach atau terhadap lawan main, sehingga melebih-lebihkan porsi dialog dan melebih-lebihkan porsi gestur dan ekspresi yang seharusnya dia tidak perlu bermain di takaran itu, cukup di takaran misalnya. Kalau kita ngomongin persentase tidak perlu bermain sampai 75%, tapi cukup bermain dengan 35% misalnya. Ya karena memang kebutuhannya segitu. Tetapi dia mencoba selalu membesar-besarkan apa yang dia lakukan. Misalnya dia berdialog kemudian dia panjang-panjangkan. Nah, ini adalah mental aktor kecil. Karena sekali lagi aktor yang baik itu, aktor yang besar itu adalah menghargai peran sekecil apapun. Ya, menghargai dalam arti kemudian dia bermain sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takaran dari karakter itu. Kalau takaran karakter itu memang hanya 35% dari seluruh scene yang ada, ya sudah dia bermain di takaran itu. Kalau karakter tokoh yang dia perankan itu adalah karakter tokoh yang kalem, yang tidak banyak bicara, ya sudah bertahan pada karakter itu, tidak kemudian melebih-lebihkan gestur, melebih-lebihkan ekspresi maupun melebih-lebihkan dialog. Ya.
itu adalah tentang aktor yang kecil. Sekali lagi, aktor yang besar ya tentu saja melakukan kebalikan dari yang dilakukan aktor kecil. Aktor besar dia biasanya lebih menghargai terhadap peran ya, sekecil apapun itu, 1 scene 2 scene, 1 dialog 2 dialog ya, dia tetap bersikap serius, tetap mencoba mencari basic karakternya seperti apa, dia tetap mencoba mencari gesturnya seperti apa dari karakter itu. Nah, itu dilakukan dengan cara yang sangat serius. Nah, disitulah kemudian kebesaran seorang aktor itu diuji sejak awal. Apakah mentalnya adalah seorang memang benar-benar menjadi seorang aktor, ataukah dia masuk ke dalam dunia keaktoran hanya ingin menjadi selebritas atau orang yang terkenal. Nah, itu hal yang sangat berbeda. Sekarang pilihan tinggal saya kembalikan ke teman-teman semua. Teman-teman suka dengan acting karena apa? Apakah ingin menjadi seorang aktor, benar-benar seorang aktor, ataukah teman-teman hanya ingin menjadi seorang yang terkenal? Ataukah teman-teman mempunyai motivasi yang lain? Ya, sekali lagi, aktor besar dan aktor kecil itu ada. Tapi peran besar dan peran kecil dalam sebuah film itu tidak ada. Sekecil apapun peran yang ada di dalam sebuah film, misalnya ekstras yang hanya lewat, figuran yang hanya duduk mungkin di belakang sana yang tidak terlihat jelas, mereka tetap memberikan kontribusi terhadap film tersebut. Oleh karena itu, maka seorang aktor yang bermental besar, dia akan tetap respect dengan peran-peran kecil tersebut, gitu ya, tetap mampu berinteraksi dengan peran-peran kecil tersebut dan menyikapinya, sekali lagi menyikapinya dengan cukup serius. Oke, itu saja yang bisa saya sharekan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Ingat pesan dari saya, janganlah kita dibesarkan oleh sensasi, tapi kita dibesarkan oleh prestasi. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Masih bersama Dap Gentong Channel.